الفاتحة بنية القبول بتقدم الرسول وبعد الرسول على جميع شيخنا وعليم الأساتذة رسول القرآن وأن يتبشر بالرحمن والمغفرة وأن الله معين على المغفرة خصوصية المعربية الموضوع من أسرار الدين الأخ على الدنيا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Baik, kita pada pembahasan yang lalu sudah memulai membahas tentang afatul munadharah, bencana daripada orang yang suka berselisih pendapat atau berdebat dan hal-hal yang bisa merusak akhlak seseorang, dampak daripada itu atau bahasa lainnya itu eksesnya. Yang pertama kemarin adalah hasud, al-hasad. Kemudian ekses yang berikutnya adalah takabur. Dan yang ketiga adalah al-hikdu atau pendendam. Kita lanjut yang selanjutnya. Wa minha al-ghibatu. Silakan dibacakan guru ya, guru Mail untuk menunjuk. وأنه لا ينطق عن حكاية كلام خصمه ومذمته Cukup dulu situ. Kawalah dipahamilah. Apa yang tolong jelaskan? Di antara yang menjadi terus oke. Di antara ya, lanjutan yang kemarin itu di antaranya selain hasud ya, kemudian takabur dan juga dendam atau juga bisa disebut dengki juga. Di antaranya lagi adalah ghibah. Orang yang suka berdebat, berwacana tanpa kejelasan tujuan perdebatan,
Ada jelas, yang penting komen aja. Mentalnya mental netizen. Nah, yang muncul daripada mental tersebut adalah suka menggibah. Ujar Nabi kan, kalaunya bujur gibah, amalnya salah fitnah. Jadi bujur aja tetap salah. Nah, ini kebenaran yang salah. Allah mentasbihkan, menyerupakan orang-orang yang suka menggibah itu dengan apa, Putri? Aklil maitah. Waqad syabbahahu Allahu bi aklil maitati. Pemakan bangkai, orang yang tertuju menggibah itu diseumpamakan, diserupakan dengan orang yang memakan bangkai. Wa la yazal munadhiru muthafiran ala aklil maitati. Dan selama orang yang suka berdebat itu tekun dengan perdebatan-perdebatannya, dan selama itu pula dia berpeluang menjadi pemakan bangkai. Kenapa? Karena ya selamanya tertuju bakalahi tadi, bakalahi pandir tadi, maka kemungkinan besar dia akan tetap pada posisi ketujuh menggibah. Kenapa ya? Fa innahu la yanfakku an hikayati kalami khasmihi wa mudimmatihi. Karena dia tidak bisa lepas dari menceritakan perkataan-perkataan musuhnya dan orang-orang yang mencelanya. Jadi posisinya meskipun kita ini dimusuhi orang, disambeti orang, tapi kalau kita melawani, maka kita pun berpotensi yang sama, yaitu ya mencari-cari celah untuk memandirakan orang lain. Ini kita sebentar apa? Ya siapapun yang bisa mengalami, apalagi kita orang Banjar kan, ketujuh berpandir. Apa kemarin jargonnya? Banjar kada pandirwara tapi raja pandir. Karena kita orang Banjar yang raja pandir ini paling ketujuh sudah, bila memandirakan apa aja ya termasuk orang. Apalagi kalau orang itu memang menyelisihi kita, itu berpeluang benar. Wa ghayatu tahaffudhihi, lanjutkan. Wa ghayatu tahaffudhihi ayasduqa. Wa ghayatu tahaffudhihi ayasduqa fiha fima yuhkihi alaihi wa la yakmilu fi hikayati anhu وكأنه لا محالة ما يدل على usuri كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغاية وهو الغيبة. فأما الكذب Cukup dulu situ. Dan puncak tahaffuzihi, apa tahaffuz itu? Menjaga. Maksud menjaga di situ dalam konteksnya kayak apa itu? Nah, kita bisa memahaminya dari kata ayas buqa fi ma yuhkihi alaihi.
dia bisa jujur dengan yang diceritakannya. Wala yakdzib fil hikayah, tidak berbohong dalam bercerita. Menceritakan keburukan orang tadi, menceritakan keburukan musuhnya tadi, jujur. Itu ghayatul tahaffuzihi. Istilahnya tuh ini, kalaupun dia itu dianggap ya jujur gitu, dengan keburukan orang, kemudian tetap ia ceritakan itu dan tidak ada kebohongan pulang dalam ceritanya itu, dan itulah sebetulnya yang disebut dengan kan di bawahnya itu fayuhki anhu, kemudian tetap dikisahkannya. La mahalata itu artinya itu dalam bohong, maka kada dapat diragukan lagi ya. Ma yadullu ala usuli kalamihi, apalagi yang itu mengarah pada kekurangan verbal musuhnya. Pahinya itu pandirnya benar dan saudara. Ini sudah lebih spesifik lagi menyebutkan kekurangan orang. Wa ajizihi, dan kelemahannya, wa nuqsani fadlihi, dan juga kekurangan-kekurangan daripada keutamaannya. Ini bisi keutamaan, atau seseorang itu mestinya punya keutamaan, tapi yang dilihat dari keutamaan itu adalah kekurangannya. Kita kan biasanya itu memang dari 10 angka 9 sebetulnya kelebihan orang, hanya satu kekurangannya, tapi nanti kita sebarkan, nanti kita kuya-kuya, nanti kita sampai di sana sini, yang satu itu. Nah itulah wahwa al-ghibah, dan itulah sebetulnya ghibah. Meskipun yang kita sampaikan bujur, ya tadi kan jalan Nabi tadi. Kalau bujur, maka kita sudah menghibah. Kalau salah, maka kita memfitnah. Nah itu definisi ghibah ya. Berbeda dengan bohong. Nah, ini parah lagi. Lanjutkan. Fa'ammal kadzibu. Siapa lagi? Bismillah. Fa'ammal kadzibu fabuhtanun, wa kadzalika la yuqaddaru ala an yahfaza lisanahu an ta'arrudi bi'aradi man yu'radu min kalamihi wa yuswa ila khusmihi wa yuqbalu alayhi hatta yunasibahu ila al-jahli wa hamaqati wa qillatil fahmi wal wiladati. Oke, kalau tadi ghibah itu betul ceritanya, bujur kisahnya, tapi tetap ghibah. Tapi ini fa'amal kadzibu, adapun berita yang disebarluaskan tapi dia bohong, kalau bahasa kita kenapa? Hoax gitu. Tapi hoax ini banyak pecintanya, banyak fansnya. Apalagi kalau konteksnya politik, waduh, kita ini semua digiring orang. Dan dalam konteks politik, sampai kapanpun masyarakat awam adalah korban. Kita ini objek sekaligus korban. Tapi kita akan tuju menolak. Tahun umuran bulan pian ini milenial, Gen Z atau strawberry. Nah, itu mungkin orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan politik. Tapi umuran-umuran saya 40 tahun ke atas, kita sambil pengal, kita sambil tanah angka. Ya oh ini sana 40-an ke umur lebih. Jadi ya kayak itu, apalagi yang senior-senior makin hanya tahu lawan sosial media itu makin ketujuh lawan hoax itu, makin menikmati. Padahal itu berita-berita yang belum tentu bujur. Kalaupun bujur itu pada satu perspektif aja. Perspektif kurang salah. Kayak itu Bang Tarus. Nah,
Itu pula lah fungsinya buzzer-buzzer itu, bisa membuat berita yang meyakinkan orang-orang yang terutama orang tua yang kadang paham cara mengedit-edit video. Bahkan begini yang AI itu sudah mau menirukan suara orang tertentu, suaranya persis. Saya beberapa waktu yang lalu itu terkecoh dengan video, ternyata editan ya. Tapi untungnya itu pas benar. Jadi Cristiano Ronaldo berbicara dengan fasih bahasa Arab, bahasa Arab, oke lah, dia pemain An-Nassr gitu kan. Berapa tahun dia main? Ya dilalasakan 2 tahun, 2 mungkin lah, 2 tahunan. Jalan 2 ya, anggaplah jalan 2. Ya bisa aja sih, kita percaya aja mungkinnya setiap hari betapa yang orang mufradatnya apa, menghafali mufradat setiap hari, menghafali frasa-frasa, kemudian menghafali pulang idiom-idiom atau apa ya uslub-uslub lah dihafali sidin kan. Ada kalimat-kalimat yang mungkin itu populer dalam bahasa Arab dihafalinya misalnya. Kira-kira 2 tahun itu mungkin bisa ya, bisa jadi ya. Tapi kalau nyebut-nyebut belajar bahasa Arab seperti itu, sefasih itu melafazkannya, beda dengan bahasa Inggris kan tidak terikat dengan makhrajul huruf tertentu. Makhrajul hurufnya pas banget. Ya pokoknya singkat kata ternyata itu hanya buatan aja dengan media AI, dengan ya, tapi persis benar, untungnya persis sama, suaranya juga persis sama. Kayak suara Cristiano Ronaldo yang khas gitu kan ketika berbicara, persis seperti itu. Dan bahasa Arab ini selangkah lagi mualaf nih soalnya, kinanya nih, menpasih benar itu bahasa Arabnya. Kinanya anak pesawat nih. Asa himbong dan melihat sekali ya AI-nya orang. Iya. Nah, kecanggihan AI sekarang ya. Maka AI ini kada sedikit lah aplikasi atau webnya. Ada yang khusus narasi, ada yang khusus narasi berikut referensi, ada yang khusus gambar, ada yang khusus video. Macam-macam sekarang itu. Nah itu juga bagian dari kecanggihan sebetulnya, tapi berpotensi menjadi alat pembuat hoax tadi, kadhib. Fabuhtanan, apa fabuhtanan? Jelaskan Bang, guru main. Fa'amal kadhibu fabuhtanun wa kadzalika la yaqdiru ala ayyan qadar. Buhtan itu mengada-ngada, al-iftira ala Allah, al-iftira ala, iftara ala. Jadi apa? Fabuhtanun kadhib. Maka sedang berdusta itu yaitu mengada-ngadakan yang tidak ada. Nah, wa kadzalika begitu pula tidak sanggup dia menjaga lidahnya daripada membentangkan sisanya. Hal keadaan orang yang menantang perkataannya dan yang memperhatikan perkataan lawannya dan menerimanya. Sulit kan? Wayasu apa? As-sula yusli wayusli ila khasmihi. Sehingga orang itu disebutnya bodoh, bunguk, orang paham dan bebal. Oke, hatta yunsibahu ilal jahli wal hamaqati wa qillatil fahmi wal biladati. Ya, jadi fa'amal kadhibu fabuhtanun. Jadi mengada-adakan yang ada tadi itu, atau bahasa kita itu mengaradau lah. Mengaradau. Beremang orang Tanjung.
wa kadzalika la yaqdir ala yaqulu lisanuhu, dia tidak bisa menahan lidahnya untuk menyambati orang, menyampaikan kebohongan itu. Nah, anit ta'arrud li'aradin atau li'irdi man yu'ridu min kalamihi. Ta'arrud itu ya menyelisihi. Jadi ketika ada berita yang memojokkan dia, maka dia akan bangkit dan memojokkan balik, meskipun dengan kalam-kalam yang itu tidak sesuai dengan fakta alias bohong. Dia kadang-kadang yusri ila khasmihi, dia memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh lawannya, lawan bicaranya. Ini kan konteksnya sebuah perdebatan. Wa yaqbalu alaihi, dia menerima itu hatta yansibahu ilal jahri. Tapi pada akhirnya penerimaannya itu membuat dia melabeli musuhnya itu dengan bodoh. Ditampungnya tampungnya. Tapi inya kada kawat tadi itu menahan lidahnya untuk ada menyambati orang yang berbeda pendapat dengan dia itu dengan sebutan atau dengan label bodoh, bungol, lambo, apalagi itu dan kawan-kawannya lah, dungu. Nah, orang yang senang menyebut orang lain dungu, nah itu bahaya juga tuh. Ada Allah tokoh pemerhati politik kita itu menyebut orang lain itu dungu gitu. Ada sanggup sih itu menahan lidah untuk kada menyebut orang lain itu dungu, hanya karena perbedaan selera politik saja. Padahal dia pun seandainya diberhentikan jadi komentator, tapi diserahkan kepadanya untuk mengurus negara. Bagaimana dia bisa mengelola orang-orang dungu se-Indonesiaan? Itu kawalah. Nyambeti orang yang dungu. Kawalah yang mengontrol atau mengelola orang-orang yang dungu ini untuk naik tingkat, naik kelas, tidak lagi menjadi dungu. Bisa kan? Kayaknya mustahil lah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Begitu. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kadang-kadang kita ini tuntutannya tuh tinggi, berharap orang itu sama persepsinya lawan kita, sama pemahaman atau pandangan politiknya lawan kita, misal ini kalau politik, atau sama pemahaman keagamaannya lawan cara kita menafsirkan. Tapi kan Allah kan tidak berkehendak seperti itu. Jadi kita menghendaki manusia semuanya beriman, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Perintah Allah memang berimanlah, tapi kehendak Allah tidak semua manusia beriman. Apakah kita tukrihun nas? Apakah kita ya kemudian dengan alasan tadi kemudian sah untuk membenci manusia, kecuali mereka beriman, hanya kita ambil membenci karena Allah. Itu masalah keimanan ya ada Allah, apalagi masalah selera politik itu sangat tidak mungkin. Makanya jalur orang bijak itu di era yang penuh dengan disrupsi ini, cara beragama paling sehat itu adalah mengikuti arus mengalir, tapi jangan sampai hanyut. Nah, jadi ikuti saja alurnya, kita ikuti saja, tapi kita harus bisa berkunjung supaya kita ada hanyut. Intinya harus bisa berkunjung. Amin, tidak bisa berkunjung ya hanyut. Pastikan juga kalau sudah bisa berkunjung, tangan itu sehat sehingga kalau berkipik-kipik ya
betis kawan juga supaya kada tinggalan dari. Amun betis misalnya, ya apa istilahnya tuh kejang, benar. Kita lagi main bola, oh kaku betis tuh kram, kram, ya juga, ngomong, biar kita bisa mengunjung. Nah, jadi hati-hati, oke. Kadang-kadang itu kan keasikan berkelahi pandir, berdebat, karena kita dalam perdebatan itu sudah terbawa emosi. Padahal emosi itu pada hakikatnya dia netral ya. Setiap orang punya emosi dan emosi itu punya kecerdasan yang disebut kecerdasan emosional gitu kan. Maka dia posisinya netral. Marah itu apa buruk apa baik? Ya pada dasarnya dia netral juga. Kalau marahnya karena bikin kamu begini banget, harus kesalahan sudah bini digawil orang, seorang kan sarek lah. Nah ini kan apa istilahnya dayus. Ya. Kita dianjurkan boleh marah dalam keadaan seperti itu, maka marah itu juga tidak selalu negatif. Emosional juga begitu. Dia punya kecerdasan juga. Nah, tapi kalau satu umat sarek, nah ini masalahnya kalau emosian orangnya ada cerdas lagi sudah lah itu. Karena kalau terdapat sedikit jelek mata. Nah, kita tuh berada tuh pada zaman itu tenang bila berjalanlah di wilayah tertentu di Banjar nih. Padahal kita titihi hanya itu karena mungkin yang gagah atau misalnya mirip kawan kita atau mirip sepupu kita kalau kita titihi. Ada tuh, apa jangan-jangan, wah, aduh. Maka bisa membuli itu pulang, wah, ujung-ujungnya minta duit, aduh, ya. Ada itu pada masa-masa itu tahun 90-an, tahu nggak ini adalah itu masih, ini kadang kayak itu malah cuman ganas lagi, Allah datang-datang, pakai parang langsung, aduh, ganas. Oke, yang lanjut lagi. Wa minha tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Silakan. Lanjut akan guru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha tazkiyatun nafsi. Qala Allah Ta'ala fala tazku Bala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wa qila li hakimin masibul qabih faqala thana'ul mar'i 'ala nafsihi wa la yakhrul munadhiru min ath-thana'i 'ala nafsihi bil quwwati wal ghalabati wat taqaddumi bil fadli 'ala al-aqrani wa la yanfaqu fi athna'il munadharati 'ala an qawlihi lastu mimman yuhfa alaihi amsalu hadhihi al-umur wa ana al-mutafannin fil ulumi wal mustaqillu bil usuli wa hifz al-ahadithi wa ghairi dhalik mimma yatamaddahu bihi taratan ala sabil salafi wa taratan lil hajati ila tarwiji kalami wa ma'lumun anna as-salafa wa tamadduha madhumani syar'an wa aqlan. Oke. Mantap dan guru. Nah, jelaskan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara sifat-sifat yang itu membersihkan diri. Apa maksudnya membersihkan diri? Membersihkan diri terbaiklah. Membersihkan diri. Kan tadi kan kita bicara tentang ekses atau dampak-dampak negatif yang berlebihan karena katujuba berdebat. Nah, di antara eksesnya itu ada tazkiyatun nafs. Apa membersihkan diri itu? Nah, merasa paling suci, merasa paling bersih.
Makanya itu kalau Allah Taala ya Allah Taala nya fala tuzakku anfusakum wa jangan merasa tazkiyah terhadap diri kalian, jangan merasa suci. Karena orang berdebat itu ketika ia membombardir orang lain dengan perkataan-perkataan yang negatif, dengan narasi-narasi yang penuh dengan kebencian, dengan sarkasme, dengan kalimat-kalimat yang membodoh-bodohkan orang lain. Apalagi absen ya kebun binatang di absennya hamba itu yang ada dipucirin disambetinya juga, ya Allah nang riget-riget disambeti terus. Itu kan menyambeti orang lain dengan keburukan-keburukan itu secara kada langsung. Apa yang muncul dalam diri itu? Merasa bersih, merasa suci, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa segalanya. Nah itu ekses buruk daripada ketujuh berdebat dengan orang lain. Dan dikatakan wakilan hakimin, apa itu masjidul qabih. Ya, kebenaran yang buruk, as-sidq atau kejujuran yang buruk apa? Atau kebenaran yang buruk sama ya, benar jujur itu. As-sidqul qabih. Kejujuran yang jelek itu apa? Atau kebenaran yang buruk itu apa? Benar tapi itu buruk. Bujur tapi itu qabih, itu jelek. Terus faqala maka dijawab yaitu memuji dirinya seorang sehingga yaitu merasa tidak ada yang bukan diri itu selain pujian. Nah, jadi sana'ul mar'i ala nafsihi itu memuji diri sendiri itu kalau pujiannya itu benar, misalnya gagah, pintar, sugih, bungas dan gagah kurang lebih ya Allah. Ada aja, urun ini gagah ada aja tapi manis ya. Sehingga itu. Misalnya kan mau memuji diri sendiri itu bujur yang dipujinya, bahwa inya manis itu fakta, bahwa inya gagah itu fakta, bahwa inya sugih itu fakta, inya cerdas juga fakta. Tapi fakta ini ketika disebutkan di hadapan orang lain, nah ini akan menjadi keburukan. Kenapa? Karena fakta yang benar tadi ketika disampaikan seperti itu memunculkan sikap atau mental tazkiyatun nafs, merasa diri paling bersih. Wala yakhlul munadhir minat tana'i ala nafsihi. Apa maksudnya itu? Seseorang yang ketujuh berdebat itu tidak bisa melepaskan dirinya daripada apa? At-tana ala nafsihi, memuji terhadap dirinya sendiri. Makanya pujiannya bil quwwah, bahwa aku nih lebih kuat dari Superman misalnya. Wah, kita membayangkanlah film-film superhero itu jangan bujuran ada lah. Asal nak kayak umpat Spiderman itu nang kayak apa? Rasanya itu nang terbang sana terbang sini sambil berayunan ya Allah. Menumpat Superman tuh bujur, gitu kayak naik pesawat teh. Kan empat Spiderman tuh nah nyaman benar tuh. Monyet sana monyet sini, nah kayak berayunan. Penasaran bang? Ada nggak sini yang aku menjadi Spiderman? Kuat lah misalnya aku nih 70 apa berat awak lah. Ya. Bil quwwah wal ghalabah, keunggulan, aku nih lebih unggul. Tapi kalau jargon universitas kita yang mengklaim sebagai unggul, yaitu visi aja lah. Visi itu doa supaya kedepannya bisa menjadi unggul.
bukannya mengaku diri unggul kemudian dianggap sebagai kesombongan, ada cita-cita, harapan. Al-ghalabah wa taqaddum 'ala al-aqran, dan lebih apa? Lebih maju, lebih hebat, ya selangkah lebih pintar, lebih maju dari kawanan. Itu bagian daripada merasa diri itu lebih baik. Jadi contoh-contoh di sini misalnya merasa lebih kuat, merasa lebih unggul, merasa lebih maju dari orang lain, itu bagian daripada penyakit hati yang disebut tadi tazkiyatun nafs, merasa lebih suci. Wala yanfaqu fi athna'i al-munadharati an qawlihi. Orang yang kaya itu merasa lebih bersih dari orang lain. Di saat dia berdebat, itu dia tidak bisa melepaskan diri daripada perasaan di mana di kolbunya itu dia mengaku lastu mimman yukhfa alaihi amsalu hadhihi. Kadang-kadang dia merasa aku nih ahli di sini. Kadang-kadang kada bisa kupahami dari pembahasan ini. La yukhfa alaihi, kadang-kadang yang ditutupi oleh Allah dari diriku sehingga aku bisa memahami apapun. Namanya kaitan. Wa ana al-mutafannin fil ulum. Mutafannin fil ulum itu apa? Secara berpaham, secara mengerti dengan keragaman ilmu. Apa kita menyebutnya? Masing-masing ilmu itu kan ada fan-fannya. Ya Allah, ada bidangnya keilmuan. Nah, ia merasa pakar di semua bidang tadi kan. Mutafannin. Ya, ada orang yang tahu banyak hal, tahu banyak tentang banyak hal. Nah, dia merasa kayak itu, merasa bahwa tahu banyak tentang banyak hal. Secara bertahu, dan itu kita orang Banjar ya loh. Kita orang Banjar ini secara bertahu juga. Lihat kita di warung. Paman bila sudah mau warung, ya Allah, pandai politik, wah, payahnya. Pandai marifat sudahnya, ya Allah, wah. Itu aja. Kamu tahu aja. Maka bisa berenang memandang sesuatu tuh. Ya Allah, aku pinan dulu tangan keturunan Nabi lalu ada dulu. Lembut aja sininya, di telapaknya tuh lain rasanya aja. Itu hanya masih permukaan tuh. Belum lagi masuk ke area-area yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Ya tapi itulah orang Banjar ya. Karena berpandai orang masalah, bila berpandai masalah bola, wah lain kurang emosi siden. Itu aja, tahu aja. Wasit tuh kenapa aja menganulir gol kita. Itu gara-gara tukang edit VAR-nya tuh orang Thailand yang kada sudi Indonesia masuk ke semifinal. Akibat Bahiri dari Al-Hasad. Kami yang biasanya langganan juara Asia Tenggara aja kada masuk. Ini Indonesia yang jarang juara, kalau masuk wajar kami menghiri. Makanya dianulirnya terus ya Allah. Kawasin berpandir masalah itu. Ini sebetulnya apa bang berpandir dengan mewakili ya Allah, mewakili perasaan seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi, keputusan wasit itu sudah betul. Wah, betul-betul anjing. Kata-katanya kasar. Aduh iya netizen. Nah ini mulut-mulut hoax, bukan hoax ya, ada bujurnya. Tapi ini kejujuran yang tadi itu as-sidqul qawi, kejujuran yang buruk. Jadi tidak hanya memuji diri sendiri, jujur, tapi orang lain pun kalau dia punya kekurangan kemudian kita sebutkan kekurangan-kekurangannya dan itu memang fakta. Nah, itu juga tidak baik, tidak dibenarkan.
Wal mustaqilu bil usul, dan aku orang yang menguasai dengan ilmu usul. Wa hifdzil ahadits, aku menguasai karena banyak hafal hadis. Wa ghair dzalik, dan apapun mimma yatamaddahu bihi taratan ala sabilis salaf. Pokoknya yang bisa memicu, men-trigger orang untuk memuji dirinya sendiri. Taratan ala sabilis salaf. Kadang-kadang caranya itu ya membual berbangga atas dirinya sendiri, dan wataratan lil hajah ila tarwiji kalamihi, dan kadang-kadang juga tujuannya itu untuk memayoakan kalimat-kalimat yang Sidin utarakan. Artinya memayoakan apa yang Sidin kampanyekan lah gitu ya. Kalau kampanye Sidin itu misalnya acil misalkan, mana-mana Sidin mau ya acil aja, kita sebut saja acil mawar ya, kita orang menyebut ngaranna. Jadi di mana-mana para alim ulama ini diduiti gesan mengkampanyekan acil mawar. Ya itu juga kalau misalnya menyampaikan acil mawar ini apa adanya, ini nggak paham aja lah apa maksud acil ini, paham ya mana dampaknya. Baik aja paham lah. Selama Sidin bepandirnya itu kadang menguyak orang lain, kadang membunuh orang lain, dan sejauh ini yang kita lihat itu memang Sidin baik-baik saja. Nah maka itu kan termasuk tuh, bukan sidqul qaul. Tapi kalau sudah memuja-muji acil dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta, nah ini juga sidqul qaul meskipun jujur. Nah, kadang-kadang tadi tujuannya itu bisa memang untuk membanggakan diri, tapi kadang-kadang juga untuk mengkampanyekan sesuatu supaya yang ia kampanyekan itu bisa dipercaya orang lain. Wa ma'lumun anna as-salafa wa tamadduha madmumani syar'un aqlan, dan diketahui maklum bahwasanya membanggakan diri dan memuji-muji diri itu dua hal yang tercela baik secara syariat maupun secara akal logika kita. Oke lah, mungkin cukup ya Allah. Kita ada niat untuk menyindir siapapun kecuali menyindir dan menertawakan kita seorang diri kita sendiri, karena yang paling berpotensi mengalami ini bagi kita ya diri kita, tapi kita memang kadang-kadang suka mencontohkan kesan orang lain, tapi tujuannya adalah sekali lagi untuk muhasabah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari dua sifat yang tertuju menghibah orang dan merasa diri paling suci. Kita akhiri dengan alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.